Ini cerita masa lalu ya. Kan sering kita dengar itu Balawi ini turunan Antek Belanda. Sampai-sampai Habib Syekh lah gitu ditolak karena turunan Antek Belanda. Padahal Habib Syekh itu Assegaf ya. Sementara ikon Antek Belanda yang mereka teriak-teriakkan itu kan Habib Usman bin Yahya, kan lain jalurnya itu. Bagaimana lain jalur bisa turunan? Mestinya turunan Ubaidillah begitu ya. Apa Ubaidillahnya yang Antek Belanda? Jadi kalau yang disebut Antek Belandanya itu Usman bin Yahya, maka Assegaf Al-Attos itu ya lain Pak, bukan turunannya. Ya kenapa disebut Antek Belanda? Karena menjabat sebagai mufti ketika di pemerintahan Belanda dan imigran. Nah ada di sebelah ini masyhur sekali ya, tidak ada perselisihan masalah ini. Ada orang bernama Raden Muhammad Musa Surya Kartalegawa. Ini keluarga bupati di Garut. Bapaknya jadi bupati kelima, dia juga jadi bupati yang keenam. Ketika pada tahun 1945 Soekarno mengumumkan kemerdekaan, orang ini nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena nanti dia nggak jadi bupati lagi, akan kehilangan fasilitas sebagai bupati. Bahkan menggagas berdirinya negara Pasundan, deklarasi di alun-alun Bandung gitu, mendirikan partai dulu, lalu mau mendirikan negara Pasundan, tidak mau masuk ke negara Indonesia. Ada nggak yang mengatakan orang ini Antek Belanda kira-kira? Ini pribumi ini jelas ya. Jadi nggak ada Arab-Arabnya kayaknya ya. Tapi kita kayaknya nggak ada yang mengatakan demikian. Tetapi ya tetap dianggap ya mungkin aspirasi pribadinya saja. Logikanya begini. Kalau menolak kemerdekaan berarti kan mendukung penjajahan. Sederhana tuh. Ya entah Antek Belanda entah apa, ada pribumi mendukung penjajahan. Dan mungkin bukan hanya satu. Jadi masa lalu itu kalau ditarik-tarik ke sekarang repot. Menjadi runyam semua karena orang bertindak ya entah atas motivasi sendirinya, entah atas kepentingan hasratnya, entah atas apa. Kita harus adil kalau mau bicara tentang hal-hal semacam ini. Jangan lalu karena ada sentimen kepada satu kelompok sehingga jadi aneh. Anehnya apa? Karena ada Ba'alawi jadi mufti Batavia, Antek Belanda. Ba'alawi semuanya Antek Belanda. Habib Syekh Assegaf turunan Antek Belanda. Antek Belandanya yang mana? Ya. Saya tidak membela Habib Usman loh. Saya oke lah Antek Belanda, oke lah. Tetapi mari kita fair kalau memandang keadaan. Jangan aneh-aneh gitu ya. Bahkan kalau kamu pelajari sejarah bupati-bupati pada masa itu ya perhatikan bupati-bupati yang jaya ketika negara ini atau ketika bangsa ini dijajah Belanda ya banyak Pak yang menikmati itu. Dan namanya orang menikmati kemewahan, tiba-tiba ada perubahan pemerintahan, ada merdeka, nanti mereka nggak jadi bupati lagi, siapa yang mau Pak? Apakah nggak ada nasionalismenya? Ya nggak tahu. Kenyataannya begitu. Jadi orang itu untuk melepas kemewahan itu memang agak sulit ya. Jadi orang-orang yang teriak-teriak apa ini itu mungkin karena dia tidak di posisi itu gitu. Makanya kita biasa aja gitu. Orang mengutuk-ngutuk posisi orang ya karena dia nggak di posisi itu. Kalau di posisi itu bisa jadi lebih parah gitu kan. Maka dari itu apa yang terjadi di masa lalu itu bagaimana kamu menginterpretasikannya. Jangan lalu dikait-kaitkan dengan kebencian kepada satu kelompok, apalagi serampangan mengkelompokkannya. Mentang-mentang ada satu Usman bin Yahya lalu kamu cap semuanya ini Antek Belanda. Aduh, lalu dihilangkan semua, nggak ada yang berperan, semuanya Antek Belanda. Padahal yang nyata-nyata justru tidak sepakat dengan kemerdekaan itu ya orang pribumi. Ya setidaknya satu orang ini yang menyatakan dengan tegas bahkan mau bikin negara sendiri.
benderanya merah hijau kalau nggak salah ya. Ini hal-hal yang semua orang bisa baca. Kamu perhatikan sejarah para petinggi-petinggi bangsa ini, petinggi-petinggi raja di negara ini sebelum ada kemerdekaan. Berapa persen, berapa orang yang bergabung dengan Belanda, Pak? Berapa orang yang bermitra? Bermitra dengan Belanda, bermitra dengan penjajah. Ya entah itu disebut antek atau apa, bahkan ada yang diajak untuk memberontak demi merebut kekuasaan. Ada cerita-cerita begitu. Cuman untuk apa kita bicara? Apa manfaatnya? Walaupun ya ini sedikit menyentil aja. Udahlah ya, nggak usah teriak-teriak merasa paling pribumi gitu. Sehingga membuat disparitas itu. Ini imigran ini apa namanya mau menghancurkan negara kita ini, antek Belanda ini. Ya orang-orang yang nggak pernah baca buku mungkin yang gampang dicekoki dengan narasi-narasi sampahan seperti itu. Kalau orang membaca sejarah semuanya paham. Semua masa, semua tokoh, semua kelompok itu ada problem di situ masing-masing. Kamu baca sejarah kerajaan mana, kamu ketik aja para pribumi yang menjadi antek Belanda itu. Malah Habib Usman nggak masuk di situ. Bagaimana mereka yang berperang malah menjadi tentara atau menjadi komandan dari tentaranya Belanda menyerang saudaranya sendiri. Coba lihat, yang nyerang Ponegoro itu siapa? Apakah itu nggak ada pribuminya di situ? Jadi dulu Belanda itu memang mengadu domba. Jadi dia cari orang-orang yang bisa disogok, bisa diajak, bisa iming-imingi dengan kekuasaan, diajak untuk melawan saudaranya sendiri, dan itu banyak, Pak. Banyak ya. Bukan lagi jadi mufti, Pak, jadi tentaranya Belanda, jadi pasukan di pihak Belanda menggempur saudaranya sendiri. Apa kita harus tutup mata hanya untuk menegaskan kebencian kita kepada satu kelompok? Itu kan lucu kalau begitu ya, nggak boleh begitu ya. Itu hanya layak dikonsumsi oleh orang-orang primitif yang benar-benar nggak pernah baca, nggak bisa baca, nggak tahu berita itu ya. Jadi gampang sekali dicekoki ya. Mufti Yaman membatalkan nasab Balawi lah, ceramah cuma 30 menit lah atau apalah. Itu kan berita-berita yang mungkin akan diterima dengan keyakinan penuh akan kebenarannya oleh orang-orang yang entah tidak punya pikiran, entah punya tapi nggak normal pikirannya. Kenapa? Karena itu hitam putih, Pak. Semua orang bisa melihat. Kalau dalam masalah-masalah begitu aja nggak bisa normal kita menghukumi, kok mau bicara hal-hal yang rumit. Dan memang orang-orang yang di level seperti itu tuh rawan sekali. Ya walaupun saya tidak yakin itu orang-orang semua apa tidak yang masih percaya hal begitu ya. Jangan-jangan satu orang buzzer komen cabrek-abrek dengan berbagai akun, karena sekarang musimnya kan banyak model begitu ya.